Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang ekonomi politik Hong Kong, dinamika politik domestik, krisis politik dan kepentingan Cina. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Yafran, NIM 330. Saya di sini akan membahas tentang awal mula krisis politik di Hong Kong dengan Cina. Perbedaan politik identitas adalah masalah sensitif dalam hubungan Cina daratan dan Hong Kong. Bagaimana tidak? Sejak 2011, istilah lokalisme menjadi pengganggu hubungan antar keduanya. Lokalisme sendiri, istilah ini sendiri awalnya hanya merujuk pada nilai dan keyakinan yang diperjuangkan oleh aktivis yang memprotes untuk pelestarian peninggalan sejarah Hong Kong, prinsip hidup, serta komunitas lokal terhadap ideologi yang didasari pada pertumbuhan ekonomi sejak protes terhadap penggusuran pelabuhan Star Ferry dan pelabuhan Queens pada tahun 2006 dan 2007. Penggusuran ini sendiri merupakan bagian dari proyek reklamasi yang menjadi pemicu protes dan sentimen dari komunitas lokal. Namun seiring berjalannya waktu, istilah lokalisme ini digunakan oleh pihak pendukung anti Cina daratan pada tahun 2011 yang kemudian menjadi prinsip banyak organisasi anti Cina daratan lain. Walaupun demikian, jalannya organisasi-organisasi tersebut tidak terlihat suatu bentuk aliansi-aliansi besar. Namun, mayoritas kelompok ini memiliki persamaan pandangan atau persamaan ideologi, yaitu memperjuangkan otonomi Hong Kong dan menolak integrasi budaya, ekonomi, maupun sosial dengan Cina daratan. Beberapa kelompok organisasi tersebut yang berhasil teridentifikasi antara lain adalah Neo Democrat, People Power, Young Aspiration, Hong Kong Indigenous, Civic Passion, Hong Kong Autonomy Protest, dan Hong Kong Nativism Power atau HKNP. Meskipun kelompok-kelompok tersebut menyatakan diri sebagai kelompok lokalis, kelompok tersebut memiliki spektrum politik yang luas, tidak hanya satu. Beberapa memprioritaskan kepentingan pada migran dan turis dari daratan Cina, sementara yang lain memperjuangkan kemerdekaan sebagai negara kota. Beberapa lagi ada yang membentuk partai dalam konsentrasi pemilihan LegCo atau Legislative Council, sementara yang lain aktif melakukan demonstrasi. Selain itu, politik identitas yang kuat salah satunya ditujukan ketika Biro Pendidikan pada tahun 2012 mendapat protes karena dituduh melakukan tindakan brainwashing atau pencucian otak terhadap pelajar menengah di Hong Kong dengan menggunakan propaganda pada buklet yang berjudul The China Model yang mendeskripsikan CPC atau Partai Komunis Cina sebagai pihak yang progresif tanpa pamrih dan bersatu. Hal inilah yang menyebabkan kontroversi politik yang serius dan memicu krisis politik pertama pada masa Chief Executive Lung Chun-ying. Selanjutnya, pada Februari 2014, sentimen anti-Cina semakin tajam dengan adanya tindakan rasial terhadap warga dari Cina daratan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan Individual Visit SIM atau IVS pasca terjadinya virus SARS pada tahun 2003. Kebijakan ini sendiri bertujuan untuk menstimulus ekonomi Hong Kong melalui peningkatan jumlah wisatawan ke dalam negeri Hong Kong. IVS ini sendiri memungkinkan pengunjung dari 49 kota di Cina, dari Cina daratan maksud saya, mengunjungi Hong Kong. Dan hasilnya pada tahun 2014 sebanyak 31,3 juta atau lebih dari setengah jumlah total turis asing yang memasuki Hong Kong merupakan turis yang berasal dari Cina daratan. Banyaknya kunjungan tersebut menyebabkan permasalahan tersendiri bagi Hong Kong, seperti kekurangan beberapa bahan pangan, karena kekurangan ini terjadi karena dibeli oleh para pengunjung atau turis dari luar negeri yang kemudian membawanya kembali ke negeri asal. Permasalahan tersebut akhirnya dapat terselesaikan
dengan adanya kebijakan dari pemerintah Hong Kong, yaitu setiap turis asing akan dibatasi untuk membawa 2 barang, terkhusus adalah susu formula dari Hong Kong. Atas dasar masalah tersebut, sentimen di masyarakat Hong Kong pun semakin buruk terhadap pengunjung khususnya dari Cina daratan yang awalnya menjadikan kegiatan perdagangan atau faktor perdagangan sebagai sasaran utama protes, berubah menjadi ketidaksukaan personal terhadap turis asal Cina daratan. Ketidaksukaan inilah yang kemudian menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat baik terhadap pemerintahan Hong Kong maupun kepada Cina daratan. Turunnya angka kepercayaan ini mempengaruhi sistem one country two system yang selama ini telah dilaksanakan. Berbanding terbalik dengan menurunnya tren one country two system ini, pandangan identitas sebagai Hong Kong semakin populer di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Imaduddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai politik hak pilih universal dan protes Occupy Central. Terlepas dari meningkatnya ketegangan sosial di Hong Kong, reformasi politik mengenai metode pemilihan chief eksekutif dan Dewan Legislatif tetap menjadi masalah yang paling memecah belah dalam hubungan Cina daratan dan Hong Kong. Menurut resolusi Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional yang diadopsi pada tahun 2007, pemilihan chief eksekutif tahun 2017 dapat diimplementasikan dengan hak pilih universal. Namun, pemerintah pertama-tama harus memperkenalkan undang-undang reformasi politik kepada Dewan Legislatif dengan dukungan mayoritas 2/3 dari legislator. Ini memicu pertempuran selama setahun yang melibatkan semua aktor politik Hong Kong dan Beijing, dan akhirnya menyebabkan timbulnya dan terbentuknya protes dari yang namanya Occupy Central atau yang disingkat dengan OC yang meletus pada 28 September 2014. Kampanye pembangkangan sipil tersebut berlangsung selama 79 hari, yang mana belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Hong Kong. Sejak seorang akademisi hukum yang bernama Benny Tai dari Universitas Hong Kong mengangkat gagasan tentang duduk secara besar-besaran untuk menduduki kawasan pusat bisnis sebagai upaya terakhir untuk menuntut hak pilih universal pada Januari 2013. Pemerintah rakyat pusat telah mulai menetapkan kriteria atau kendala yang berbeda untuk reformasi konstitusi Hong Kong melalui saluran formal dan informal. 2 kriteria utama yaitu kandidat chief eksekutif haruslah orang-orang yang mencintai negara dan mencintai Hong Kong atau yang disebut dengan Aiguo Aigang. Dan sistem pemilihan yang baru harus sesuai dengan keputusan Basic Law dan keputusan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Politisi pandemokratis, cendekiawan, dan organisasi masyarakat sipil telah menyarankan sejumlah proposal reformasi. Sebagian besar perdebatan berpusat di sekitar proses nominasi kandidat chief eksekutif, gagasan nominasi sipil yang memungkinkan siapapun mencalonkan diri untuk pemilihan chief eksekutif jika dia telah memperoleh proporsi tertentu dari nominasi pemilih, telah mengumpulkan dukungan yang kuat dari kubu pandemokrasi, tetapi juga perlawanan sengit dari Beijing. Pejabat pusat semuanya secara terbuka mengecam rencana nominasi sipil, mengklaim itu tidak rasional dan tidak praktis, dan merupakan pelanggaran terhadap keputusan Basic Law dan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Rasa saling percaya antara Hong Kong dan Cina daratan telah dipandang sebagai landasan dan prasyarat bagi pemerintah rakyat pusat untuk memungkinkan Hong Kong Special Administrative Region atau disingkat HKSAR untuk melangkah maju dalam demokratisasi. Pada 22 September 2014, Presiden Xi Jinping berbicara tentang 2 perwalian selama pertemuannya dengan perwakilan bisnis dan profesional Hong Kong, menegaskan bahwa chief eksekutif Hong Kong haruslah seorang yang dipercaya oleh pemerintah pusat, negara, dan mencintai Hong Kong.
Sementara itu, Xi Jinping juga mengulangi 3 ketekunan yang tidak goyah, yaitu pemerintah pusat akan menerapkan prinsip one country, two state, one country, two system, dan basic law, mendukung pembangunan demokrasi Hong Kong sesuai dengan undang-undang dan menjaga kemakmuran dan stabilitas jangka panjang Hong Kong. Pada 23 September, Zhang Dejiang belum bertemu langsung dengan 60 perwakilan petugas disiplin dari Hong Kong, menunjukkan bahwa pemerintah pusat akan sangat mendukung mereka dalam menangani protes OSI. Ini diikuti oleh pertemuan lain antara Lia Yuanchao dan delegasi pegawai senior lainnya. 1 minggu sebelum meletusnya protes OSI, Tung memimpin delegasi lebih dari 70 taipan bisnis Hong Kong untuk bertemu dengan para pemimpin puncak di Beijing pada September 2014. Delegasi tersebut termasuk para taipan dari Cheng Kong Holdings, Henderson Land Development, Group Carry, dan New World Development Wharf Holdings. Mobilisasi organisasi pro-Beijing telah menjadi sarana baru untuk melawan kebangkitan organisasi masyarakat sipil di Hong Kong. Banyak kelompok pro-Beijing muncul sekitar tahun 2012, ketika Leung menjadi chief eksekutif. Bahkan kelompok seperti Voice of Loving Hong Kong dan Caring Power Hong Kong dikenal karena melakukan serangan verbal dan fisik dan mengorganisir protes terhadap kaum Demokrat. Pita Biru atau kelompok pro-polisi, pro-Beijing, dan pro-pemerintah adalah salah satu yang mendapat perhatian lebih karena mereka dibentuk karena mereka dibentuk untuk menentang Pita Kuning yang mendukung protes OSI tersebut, yang didirikan oleh seorang praktisi media pro-Beijing pada 3 Juli 2014. Pita Biru tersebut merupakan organisasi massa yang bertujuan mengecam protes OSI atau Occupy Central pada akhir 2014 dengan dukungan dari banyak anggota terkemuka dari kubu politik pro-Beijing. Chief eksekutif dan pejabat utama lainnya juga mendukung petisi mereka terhadap gerakan OSI. Aliansi mengklaim telah menerima lebih dari 1,83 juta tanda tangan online dan offline pada 2 November 2014, meskipun keaslian tanda tangan telah banyak dipertanyakan. Aliansi juga mengerahkan protes anti-OSI besar-besaran pada 17 Agustus 2014 dengan jumlah pemilih diperkirakan antara 79.000 sampai 88.000 dan 183.000 sebagaimana yang diklaim oleh penyelenggara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Andi Wijaya Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Occupy Central atau protes yang dilakukan di Hong Kong. Jadi para demonstran itu menuntut agar para pemimpin di Partai Komunis Cina itu mengizinkan hak pilih universal di kota tersebut. Para demonstran itu memblokir jalan-jalan di 3 distrik penting, yaitu Admiralty, Causeway Bay, dan juga Mong Kok, dan menarik jutaan demonstran. Kemudian ada beberapa fakta dari Occupy Central. Yang pertama, kampanye yang disebut sebagai Occupy Central with Love and Peace ini pertama kali digagas oleh seseorang bernama Benny Tai, yaitu seorang profesor hukum di Hong Kong University pada tahun 2013. Yang kedua ada Chan Kin Man, seorang mantan profesor dan juga pensiunan pendeta Chu Yu Ming yang membantu Benny Tai untuk mempromosikan kampanye tersebut untuk menduduki bagian-bagian dari distrik bisnis Hong Kong seandainya Beijing tidak mengizinkan hak pilih universal dalam pemilihan untuk memilih pemimpin di kota tersebut. Kemudian Komite Tetap Legislatif Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional yang menyatakan pada 31 Agustus 2014 bahwa setiap kandidat untuk pemimpin di Hong Kong itu harus mendapatkan dukungan mayoritas dari komite pemilihan yang berisi para loyalis pro-Beijing. Hal tersebut membuat para demonstran menganggap hal tersebut sebagai demokrasi palsu atau demokrasi gaya Cina. Serta laporan media tentang protes di Hong Kong itu seringkali disembunyikan oleh
media di Cina Daratan. Namun, program harian media pemerintah Xinwen Lianbo melaporkan protes Occupy Central pada 30 September 2014 untuk pertama kalinya dan mengecam protes karena sangat mengganggu tatanan sosial ekonomi Hong Kong. Banyak media massa di Cina Daratan meliput protes di hari-hari berikutnya itu dari sudut pandang yang negatif karena tindakan yang diambil oleh pemerintah Hong Kong. Pemerintahan negatif semacam itu dilakukan untuk mengecam gerakan Occupy Central yang dilakukan oleh masyarakat Hong Kong dan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Cina Daratan terhadap protes tersebut. Pemberitaan negatif media tersebut telah sangat mempengaruhi citra Hong Kong sebagai kota yang stabil dan juga seringkali digunakan untuk melakukan pertukaran budaya dan ekonomi dengan Cina Daratan. Selain itu juga menghalangi para pelajar dari Cina Daratan yang ingin mendaftar ke universitas-universitas yang ada di Hong Kong. Kemudian ada bangkitnya suara pro-independen di kalangan generasi muda. Gerakan Occupy Central ini semakin memperburuk kekhawatiran Beijing akan kurangnya identitas nasional di kalangan para pemuda di Hong Kong. Sebuah kelompok pemuda yang bernama Asosiasi Pasukan Tentara Hong Kong diresmikan di sebuah pangkalan angkatan laut di Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA pada 18 Januari 2015 dengan istri Cheye Leung, Regina Leung Tong Chingye sebagai panglima tertinggi dan Cheye Leung, Zhang Xiaoming dan komandan PLA di Hong Kong dan Tan Ben Hong sebagai pelindung kehormatan. Berbagai orang percaya bahwa asosiasi tersebut digunakan untuk melakukan indoktrinasi para pelajar dalam membentuk sebuah patriotisme. Menanggapi pecahnya protes yang dilakukan oleh Occupy Central dan kecenderungan para lokalis lainnya, Yu Zhengsheng mendesak delegasi Hong Kong pada bulan Maret 2016 untuk memperkuat para pemuda mereka supaya mereka dapat belajar tentang prestasi Tiongkok melalui sebuah pertukaran budaya. Selain itu, fakta menyebutkan bahwa dari penelitian Universitas Cina Hong Kong atau CUHK yang ditugaskan oleh Unit Kebijakan Pusat pada tahun 2015 menemukan bahwa kaum muda di antara usia 15 hingga 35 tahun di Hong Kong itu memiliki persepsi negatif yang sangat negatif mengenai Cina Daratan, dan sebanyak 64,5% dari responden itu tidak optimis tentang perkembangan politik di Cina. Budaya politik pemuda di Hong Kong nampak jelas bermasalah dari perspektif Cina Daratan. Selain itu, universitas-universitas di Hong Kong juga terdampak atas protes yang dilakukan oleh OC atau Occupy Central. Dengan keterlibatan aktif para akademisi dan mahasiswanya pada gerakan Occupy Central, universitas-universitas mengalami tekanan sebagai akibatnya. Kasus paling serius itu menyangkut Hong Kong University. Pada bulan Oktober 2014, surat kabar pro Beijing, Wen Weipo dan juga Ta Kung Po menerbitkan email internal dari Benitai dan menuduhnya menerima sumbangan sebesar 1,45 juta dolar Hong Kong untuk protes yang dilakukan oleh Occupy Central. Hal tersebut diduga melanggar pedoman internal dari Hong Kong University. Kemudian pada akhir 2014 hingga awal 2015, Dekan Fakultas Hukum di Hong Kong University, Yohanes Chan, juga dikritik secara luas oleh media pro Beijing, mempertanyakan kepercayaan para akademisnya, kemampuan kepemimpinan, dan juga hubungan erat dengan Benitai. Ya, dapat dilihat bahwa protes yang dilakukan di Hong Kong lewat Occupy Central itu memiliki dampak yang sangat besar karena gerakan yang dijalankan oleh sebagian besar mahasiswa di Hong Kong tersebut memiliki dampak yang besar, mulai dari kota Hong Kong sendiri hingga universitas-universitas di Hong Kong tersebut juga terdampak. Sekian dari penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok 6 sebelumnya. Saya memiliki dua fokus pembahasan yang akan coba saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama terkait dengan kerusuhan mangkok dan bangkitnya partai-partai pro-kemerdekaan. Tepatnya pada tanggal 8 Februari 2016, penduduk lokalis Hong Kong pribumi melakukan tindak aksi protes terhadap para pedagang asongan tanpa izin, guna mendukung tindakan-tindakan tim-tim yang dilakukan oleh para penjajah makanan di mangkok. Tindak protes tersebut menghasilkan kerusuhan yang sangat besar. Untuk pertama kalinya, semenjak tahun 1997, perusuh melemparkan batu bata dan api kepada para polisi sebagai pihak keamanan. Kerusuhan tersebut juga memakan korban jiwa sebanyak 120 orang yang terdiri dari para wartawan dan polisi. Setelah kejadian tersebut terselesaikan, banyak analis yang mengklaim bahwa bahwasannya ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusuhan tersebut terjadi. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap OC yang dilakukan dalam bentuk protes, dan yang kedua, ketidakpuasan terhadap pemerintah dan polisi, dan yang ketiga adalah penyebaran ideologi lokalis dan keinginan untuk memerdekakan Hong Kong itu sendiri. Dengan situasi dan kondisi yang seperti itu banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Contohnya ikut terlibatnya para politisi dan komentator pro Beijing menanggapi fenomena tersebut, di mana para politisi dan komentator tersebut ingin mengesahkan dan mengangkat Undang-Undang Pasal 23 BL, meskipun pemerintah telah menegaskan bahwa untuk pengangkatan dan penegasan undang-undang tersebut bukanlah ranah atau domain dari para politisi dan komentator pro Beijing tersebut. Menanggapi kerusuhan dan kegiatan pro kemerdekaan seperti itu, pemerintah Cina langsung mengambil sikap yang sangat tegas melalui Kementerian Luar Negeri Cina yang diwakili oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri menyampaikan dan menegaskan bahwa kerusuhan dan kegiatan-kegiatan pro kemerdekaan itu diinisiasi oleh gerakan-gerakan separatis radikal lokal. Pembahasan yang kedua adalah tentang keterlibatan Beijing dalam pemilihan Dewan Distrik di tahun 2015. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing memang sangat terlibat secara masif dalam pemilihan lokal. Di tahun 2015 ini adalah pemilihan Dewan Distrik yang pertama kali diselenggarakan. Pemilihan Dewan Distrik ini adalah pemilihan yang diselenggarakan dengan adanya gerakan OC. Pemilihan Dewan Distrik tahun 2015 ini juga menciptakan sejarah di mana banyak angka partisipan yang sangat tinggi di dalam pemilihan ini hingga mencapai angka 47,01% dengan catatan 1,36 juta jiwa atau penduduk memberikan suaranya pada pemilihan Dewan Distrik di tanggal 25 November 2016. Terlepas dari itu, pemilihan ini juga memberikan banyak sentimen-sentimen, terutama sentimen negatif terhadap masyarakat ke gerakan OC dan gerakan konstitusi dan gerakan reformasi konstitusi. Selanjutnya, dengan adanya pemilihan tersebut, banyak pihak yang diuntungkan, terutama partai
Pan Demokrat, di mana sebelum mendekati hari pemilihan, Zhang Xiaoming selalu mengkampanyekan secara masif untuk memilih Partai Pan Demokrat pada pemilihan Dewan Distrik di tahun 2015, dikarenakan Pan Demokrat memiliki jumlah kursi sebanyak 25% dari jumlah kursi secara keseluruhan, dan sisanya 75% dimiliki oleh Dewan yang dibentuk atas dasar pemilihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.